Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kelompok kami pada praktikum jaringan komputer 1. Topik kita kali ini adalah Linux Networking Part 1. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami lagi dengan saya Darman Selaen, dengan saya bernama Louis Siregar dan juga Freddy Manurung. Nah, sebelum kita masuk praktikum kita harus mengetahui dulu apa tujuan dari praktikum kita. Yang pertama adalah mahasiswa dapat melakukan konfigurasi dasar jaringan sehingga komputer yang Anda pakai dapat terhubung ke LAN atau internet. Yang kedua, mahasiswa memahami dan mempraktikkan perintah-perintah dasar untuk konfigurasi jaringan. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan troubleshooting sederhana untuk menguji kualitas jaringan. Nah, kita langsung saja pada praktikum kita. Yang pertama adalah lakukan instalasi Ubuntu Server. Nah, di sini sudah terdapat instalasinya. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu isikan username dan password. Kita login dulu. Di sini username saya teman dan password saya. Nah, baiklah, saya sudah bisa login. Kemudian kita akan mencek IP address dari OS kita dengan perintah ifconfig-a atau ip-add-show. Saya di sini menggunakan ifconfig-a. Saya akan mengetikkan perintah tersebut, ifconfig-a. Nah, di sini terdapat 3 interface yang aktif, yaitu np0s3, np0s8, dan juga LO. Kemudian kita akan melihat default gateway yang digunakan yang diberikan oleh DHCP server saya dengan menggantikan perintah ipr. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa default IP gateway pada PC saya itu 192.168.56. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini terdapat langkah nomor 4 di atas hanya akan berjalan jika komputer kita memiliki akses terhadap DHCP server. Nah, karena langkah nomor 4 saya sudah berjalan, maka ini tidak perlu lagi. Kemudian kita akan melakukan uji konfigurasi pada ping del AC ID. Kita akan menggunakan perintah ping del AC ID. Nah, di sini konfigurasi berhasil. Kita dapat memping ke mail del AC ID. Kemudian kita akan coba lagi ke gis del AC ID. Ini kita ketikkan perintah ping gis del AC ID. Nah, di sini juga sudah berhasil. Kemudian kita akan mencoba memping ke internet, yaitu ping google.com. Kita ifconfig dulu, ifconfig-a. Kemudian kita coba memping google.com. Nah, sini juga sudah berhasil. Nah, pada praktikum kita ini, jika kita sudah terhubung ke jaringan, kita memerlukan beberapa langkah untuk konfigurasi pada server itu. Nah, untuk mengatasi itu agar kita tidak perlu lagi bolak-balik menuju VirtualBox atau mesin, kita akan aktifkan service SSH sehingga kita dapat melakukan remote pada server kita menggunakan aplikasi remote akses seperti putih. Nah, kita akan melakukan perintah untuk mengecek SSH kita. Dulu kita buat perintah service SSH status. Nah, di sini sudah aktif. Kita bisa melihat di sini bahwa SSH sudah aktif. Nah, selanjutnya kita akan mengakses server menggunakan terminal putih. Nah, putih adalah aplikasi open source yang sering digunakan untuk melakukan remote access seperti Erlogin, SSH, dan Telnet. Nah, dengan memanfaatkan protokol jaringan, putih melakukan remote pada komputer maupun server.
Putih tidak menyediakan interface untuk melakukan transfer file, melainkan dengan menggunakan comment text. Saat akan menggunakan Putih, untuk melakukan koneksi SSH, ada dua cara yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menggunakan koneksi biasa. Nah, pada koneksi biasa ini kita memasukkan IP, port, password, dan juga username saat akan melakukan koneksi ke server. Kemudian ada juga cara dengan menggunakan public key. Cara kedua ini hanya membutuhkan satu kali untuk mengetikkan username dan password. Setelahnya, untuk mengakses ke server tinggal memasukkan IP dan port. Nah, untuk bagian putih ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini kita akan mendownload Putih terlebih dahulu. Ini lalu kita buka Putihnya setelah sudah di-download. Oke. Kita buka Putih. Lalu sini diberikan perintah kita mengisikan seperti yang di bawah ini, alamat IP address kita. Alamat IP address saya 192.168.100.55. Lalu kita buat di sini contoh itu, kita buat jarcom. Oke, kita open. Dia akan meminta login seperti ini. Oke, kita masukkan username kita tadi. Username saya adalah Lois. Oke, lalu dia meminta password. Selanjutnya akan seperti ini. Oke, loginnya berhasil. Lalu kita ikuti langkah selanjutnya. Di sini kita oke, sudah ini. Selanjutnya kita akan melakukan perintah seperti ini, address resolusi protokol. Kita buat di sini ARP min akan tampil seperti ini. Addressnya di sini ada dua, 192.168.100.4, lalu 192.168.100.1. Di sini dia flag mesh-nya C, lalu interface-nya ENP0S3. Oke. Selanjutnya oke, beginilah Linux Networking Part 1. Lalu kita lanjut ke modul 2-nya, Linux Networking Part 2. Seperti yang kita ketahui bahwa FTP, File Transfer Protocol, adalah salah satu protokol paling populer yang dilakukan untuk mengirim atau menerima file antara komputer lokal dengan komputer server. Oke, tujuan dari si networking part 2 ini adalah kita akan dapat melakukan instalasi layanan file transfer protokol pada server Ubuntu. Lalu yang kedua, kita akan dapat melihat proses koneksi dari klien ke server, menaruh file, melakukan edit file, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Di sini kita masuk sudo nano sudo apt update, and then sudo pt install ps d. Oke, di sini minta password. Sudah melogin, kita tunggu. Oke, di sini sudah selesai mengupdate. Lalu kita akan
melakukan perintah ini sudo service status. Kita lihat statusnya, sudo service fs ftpd status. Oke, ini hasilnya. Ini lalu kita ke langkah selanjutnya, melakukan scanning pada komputer untuk memastikan bahwa FTP sudah listen pada port. Kita lakukan perintahnya seperti ini, nmap oke, local host. Oke, seperti ini hasilnya. Lalu setelah kita ini instalasinya sudah selesai, lalu kita buka file konfigurasi pada ini tc dengan editor yang paling kita kuasai. Oke, kita lihat dulu. Oke, di sini kita akan melakukan perintah sudo service restart. Fs ftpd restart. Oke, lalu kita lihat lagi sudo service fs ftpd status. Oke, seperti ini berarti berhasil. Lalu kita selanjutnya ke sini, akses server FTP dari Windows melalui CMD. Oke, langkah pertama kita melakukan perintah dari perintah pada komputer pada sistem Windows kita, dan kita pindahkan direktori di mana tempat semua file yang file kita berada, karena ini adalah tempat dari mana kita dapat memindahkan file ke server dan mendownloadnya di folder tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada teman saya. Di sini kita akan melakukan mengakses server secara remote melalui terminal putih. Oke, di sini kita instalasi dulu software putihnya. Oke, kita buka putih. Oke, kita masukkan IP address kita. Kita tengok dulu IP address kita, config. Oke, ini dia IP address saya. Kita masukkan putih. Oke, 192.168.100.55. Oke, kita buat .com. Save. Oke, dan kita masukkan user kita, lalu passwordnya. Oke, setelah ini akan tampil seperti ini. Lalu kita lihat modul. Oke, setelah ini kita akan melihat seperti perintah di sini. Oke, kita lihat dulu. Sorry, kita lihat ke atas lagi. Oke, ini sudah tadi. Lalu kita lihat ke sini lagi, lakukan pengujian dari aplikasi putih. Oke, kita lihat ini perintah address resolution protocol. Oke, di sini kita akan masukkan perintah ARP -e. Oke, jadi kita lihat addressnya. Ini
ini 192.168.1.0.4, lalu yang kedua 192.168.1.0.1. Oke, flag masknya C dan interface-nya itu ENP0S3. Lalu kita ke sini, langsung ke modul 2 Linux Networking Part 2. Di sini kita akan seperti yang kita ketahui bahwa FTP adalah atau File Transfer Protocol adalah salah satu protokol paling populer yang digunakan untuk mengirim atau menerima file antara komputer lokal dengan komputer server. Untuk dapat menjalankan FTP, kita harus menginstal aplikasi FTP seperti pada FTPD di server kita. Oke, adapun tujuan dari si networking part 2 ini, kita dapat melakukan instalasi layanan file transfer protokol pada server Ubuntu. Lalu kita juga akan dapat melihat proses koneksi dari silent dari client ke server, menaruh file, melakukan edit file dan lain-lain. Oke, langsung saja di sini kita ketik sudo service fs ftpd status. Oke. Sudo saya tadi salah ketik. Sudo service status. Oke, kita masukkan password kita. Oke, berhasil ya. Lalu kita keluarkan, kita coba akan lakukan scanning pada komputer kita. Kita berikan perintah nmap spasi -v localhost. Oke, dapat kita lihat seperti ini. Lalu ini berarti FTP kita berjalan di protokol TCP port listing di 21. Oke. Lalu setelah kita instalasi, kita akan melakukan kita coba memberikan perintah sini kita coba berikan perintah sudo service restart. Sudo enter. Oke. Sorry, salah tadi. Sudo service ftpd restart. Oke, lalu kita beri perintah lagi sudo service ftpd status. Oke, seperti ini kita enter, berarti berhasil. Oke, langsung kita lanjut lagi ke akses server FTP dari Windows Command Prompt cmd. Oke, kita mulai perintah. Langkah pertama itu kita mulai perintah pada komputer Windows operating system, dan kita pindahkan ke direktori di mana tempat semua file kita berada.
karena ini adalah tempat dari mana kita dapat memindahkan file kita ke server dan menaruhnya di folder yang sama. Oke, kita coba. Kita buat folder baru. Coba di sini kita buat folder baru. Linux. Sorry. Salah. Ini. Oh, ternyata ini sudah ada. Kita coba ini. Kita ketik cmd. Sorry, kita hapus dulu yang ini. Oke, kita ketik cmd. Kita coba kasih perintah tree. Oke, ini dia kan. Selanjutnya di sini posisi kita masih bekerja pada directory tersebut. Kita buka FTP server melalui cmd. Kita buka di sini FTP 192.168.100.55. Oke, kita masukkan user kita, passwordnya. Oke, selanjutnya ini loginnya sudah sukses. Lalu kita ketik dir. Oke, filenya sudah terlihat di sini. Setelah itu kita lakukan send. Kita send. Kita coba send dia. Kirim filenya di Linux stress. Oke. Lalu ini setelah itu kita coba dia enter. Salah send ini filenya error open. Oke. Kita coba dua. Linux baru ini kita buat file 01.txt. Oke, transfer complete. Lalu kita send lagi di si file file 02.txt nya. Oke, setelah itu ini berarti file 01 dan 02 nya sudah terkirim ke server FTP Ubuntu, directory bekerja pada FTP server Ubuntu. Lalu kita coba melihat file tersebut di sini. Kita ketik di sini LL. Oke, ini masuk ya. Oke, setelah itu di sini kita lihat, sorry, kita lihat lagi ke bawah. Oke, kita akan mengakses server FTP dari browser. Kita lihat di browser. Kita copy dulu ini. Oke, copy progressnya. Oke,
kita masukkan IP address kita 92.168.100.55. Oke, di sini meminta inputan user kita tadi, username kita tadi Louis. Kita masukkan passwordnya. Sorry, ini passwordnya salah tadi. Kita ulang lagi. Oke. Di sini dapat kita lihat file yang tersimpan seperti ini, sama seperti file yang sudah kita transfer tadi. Oke, selanjutnya ini kita lihat konsep seperti gambar berikut. Di sini kita akan mencoba mengambil file Ubuntu dari server Ubuntu. Kita lihat di sini, kita lihat dari CMD. Coba kita close dulu, lalu kita CMD lagi. Oke, kita lihat di sini, kita ketik FTP 192.168.00.55. Oke, kita masukkan username kita, lalu passwordnya. Oke, selanjutnya kita ketik ls. Oke, ini nampak dia tadi. Lalu setelah itu kita coba dia get file dari server txt. Sorry, ini salah. Port command file itu open file. Sorry, coba kita ganti lagi. Get file louis.txt. Oke, transfer complete. Kita quit. Oke, lalu kita lihat di kita ketik tree. Oke, sorry, salah. Dari sini. Oke, kita ketik tree. Oke, berarti yang tadi belum berhasil transfer datanya. Oke, kita ulang lagi, coba ulang di sini. Oke, kita lihat CMD. Sorry, buka CMD. Oke, kita ketik FTP 168.100.55. Oke, login sukses. Kita ketik ls. Oke, selanjutnya kita lakukan transfer data. Oke, kita ketik dulu
get file 02.txt. Oke, selanjutnya kita quit. Oke, kita close. Lalu kita buka dari sini. Oke, kita lihat di filenya .cmd. Oke, 3 kita lihat perintah buka 3 oke. Di sini kita lihat beginilah tampilannya. Oke, demikian penjelasan praktikum modul 2. Terima kasih.